Kearifan sejati ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari di dunia ini. Tidak ada di dunia ini. Karenanya itu dikatakan bahwa kita masuk ke chapter 15 ini, dikatakan orang suci memahami keluhuran sebagai kewajaran. Orang suci di sini adalah siapa? Orang suci di sini bukan Konfusius, bukan Buddha, bukan Nabi Lao Tzu. Orang suci di sini adalah nurani kita, roh sucinya kita. Roh suci kita sebenarnya memahami keluhuran, karena keluhuran ini kita bawa dari nirwana, bukannya ada di dunia ini. Tanpa roh suci, kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Sebenarnya menjadi luhur itu sudah merupakan bakat alami dari kita. Hanya saja selama ini kita tidak pakai. Kita terikat kepada pici mauping kita, kebiasaan buruk dan perangai kita, sehingga kita tidak gubris terhadap keluhuran yang sebenarnya menjadi bakat kita, menjadi kemampuan terbaik kita. Manusia di dunia ini datang adalah untuk mencari keruwetan, cari susah, cari masalah. Kenapa manusia bisa cari susah? Kenapa manusia bisa cari keruwetan? Karena mengandalkan 7 indera dan menimbulkan karma dari 60.000 tahun. Memprosesnya pada kehidupan sekarang. Menanggungnya pada kehidupan sekarang. Kemudian menambahnya pada kehidupan sekarang. Karenanya itu hatinya tidak pernah bersih, selalu timbul kerusuhan, selalu timbul pertentangan, selalu timbul pandangan pribadi, perselisihan, permusuhan, bahkan kejahatan pun bisa dilakukan. Tetapi orang suci, roh suci kita yang sebenarnya menjadi sumber dari kehidupan kita, itu memahami keluhuran. Dan keluhuran ini pun adalah kewajaran. Dia tidak akan hilang dari kita. Biar 1000 tahun, 60.000 tahun tetap sama, begitu adanya. Makanya kalau ketika kita melakukan satu hal yang tidak baik, kita akan merasakan tidak enak. Kita akan merasa seperti dipanggil oleh nurani kita untuk tidak melakukan hal itu. Ketika kita mau marah, rasanya tidak enak. Kebanyakan orang bukannya tidak tahu kalau marah itu adalah sesuatu hal yang buruk dan tidak memberikan hasil baik. Semua orang juga tahu tidak ada yang suka dimarahi. Dan semua orang juga tahu bahwa kalau marah itu akan merusak kesehatan. Karena sudah banyak contoh, sudah banyak kejadian dalam hidup kita. Dan memang ada roh kita yang terus-terusan, keluhuran kita yang terus mengingatkan kita seperti itu. Akan tetapi ketika seseorang kenapa tidak bisa menghentikan kemarahannya? Karena di bawah sadarnya masih ada sebab dari kemarahan itu. Dia masih mengandalkan yang palsu. Dia masih mengandalkan penglihatan, perasaan, perbuatannya, keinginannya. Dia masih mengandalkan yang begitu. Karenanya itu menimbulkan karma yang terpendam di bawah sadarnya sehingga tidak akan ada kekuatan untuk menghentikannya. Ketika kita mencoba untuk menenteramkan seseorang yang sedang kecewa, marah, sedih, atau tertekan, kita mengatakan penghiburan kepada dia, kamu jangan marah, kamu sebaiknya jangan gini. Maka dia akan mengatakan kepada kita, kamu tahu apa? Apakah kamu merasakan apa yang saya rasakan? Apa kamu tahu perasaan saya? Apakah kamu mau menyalahkan saya karena sebab marahnya saya? Kebanyakan orang akan mengatakan demikian. Orang lebih suka dipahami, oh iya, kalau kita NLP dia, kita brainwash dia, gampang saja, oh iya kamu memang layak marah, sudah marah aja. Kamu kalau nggak marah semuanya nggak jadi benar. Tetapi kita akan membuat orang semakin terjerumus. Kita akan membuat karma baru. Para bijaksana yang Hoshi hormati, semua kerusuhan di dunia ini bersumber dari hati.
Karena itu hidup dan kenyataan dan harapan kita tidak selalu sesuai. Karena hidup ini adalah berubah-berubah. Kita dengan mengandalkan sifat serakah kita saja, kita akan mengejar sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan tetapi kita inginkan. Misalnya saja orang sifat serakahnya itu nggak bahaya. Kita sifat bukan serakah ya, sifat ingin lebihnya itu nggak bahaya. Misalnya kita pergi kerja, kita ingin gaji lebih untuk memenuhi kehidupan dengan baik, itu nggak salah. Itu bukan serakah, itu adalah keinginan yang bermanfaat. Tetapi ketika kita inginkan satu tas branded, nah, terus tas itu aja belum dipakai, kita inginkan tas yang baru, nah itu baru masalah. Itu namanya serakah, itu namanya cari susah. Banyak sekali yang diinginkan tetapi sedikit yang dimanfaatkan. Manusia di dunia ini adalah hoarder, mengumpulkan sesuatu yang tidak diperlukan. Kemudian dalam kitab Tai Sang Qing Jing Jing dikatakan, Sang si wu zhen, xia si hao zhen, sang de bu de, xia de zhi de, zhi zuo zhi zhe fu ming dao de. Pembina sejati tidak berebut. Pembina awam itu suka pamer, suka berebut, suka saling menyalahkan, suka qixing dong nian, timbul hati yang gejolak hati yang tidak karuan. Tapi kalau pembina sejati fokus pada roh sucinya, lao xin zai zai namanya, gu shen zi zai, fokus pada kuan zi zai pusa. Kuan itu adalah fokus pada zi zai pusanya sendiri. Jadi faktor di luar dari dirinya tidak mengganggu sama sekali. Orang mau ngomong bagus, dia tidak mengganggu, dia tahu apa yang terbaik. Dan orang mau ngomong yang buruk pun, dia akan bisa menalar menuju kepada yang terbaik ini. Bisa memaklumin orang lain karena tahu sebab dan akibatnya. Karena tahu asal dan mulanya dari setiap masalah. Karenanya itu keluhuran yang tertinggi itu tidak berusaha untuk luhur. Tidak coba-coba untuk menunjukkan keluhuran, tapi adalah sebagai suatu kewajaran. Apa yang dimaksud dengan tidak coba-coba menunjukkan keluhuran? Yaitu polo miao zihui kita di dalam diri kita, kalau lagi tidak ada apa-apa, dia tidak akan muncul. Dia akan statis, dia akan tenang, dia akan tentram. Qing Qi Shen kita akan dijaga, karena itu yang paling penting di badan kita. Untuk bisa menyalurkan kapasitas dari roh kita. Nah, ketika tidak ada masalah, dia tidak akan muncul. Kita hanya cukup menjaga Qing Qi Shen kita, jangan terbuang sia-sia. Tetapi ketika ada masalah, polo miao zihui kita akan muncul dengan sendirinya. Keluhuran tertinggi itu seperti itu. Bukannya ilmu ataupun kapasitas yang bisa dipelajari di dunia ini. Karenanya itu orang suci kelihatan kosong, kelihatan seperti tidak pintar. Tetapi kearifannya tidak ada yang tahu. Kemudian berikutnya adalah keluhuran yang alami sulit ditemukan tandingannya. Ini malam ini kita coba membahas sedikit tentang xingqing ya. Keluhuran alami ini dibahas dalam xingqing ini. Langsung saja kita ke bahasa Indonesianya, Sariputra. Sariputra ini kalau diterjemahkan sebenarnya Buddha bukan mengatakan muridnya Sariputra. Sama seperti Kuan Tzu Cai Pusa, ada yang terjemahkan itu adalah Kuan Yin Pusa, bukan. Kuan Tzu Cai Pusa itu Kuan itu adalah fokus, Tzu Cai Pusa itu adalah roh suci kita. Jadi parita ini bukan paritanya Buddha Kuan Yin, tapi adalah paritanya Buddha Sakyamuni. Dan Sariputra itu adalah Selice itu adalah relik Buddha, relik yang tulang-tulang kristalisasi dari tulang-tulang Buddha yang karena pengolahan Qing Qi Shen yang sempurna. Maka tulang-tulang itu seperti seperti berlian, dia sangat indah, dia terkristalisasi. Karena ketika semasa hidup mempunyai pembinaan yang luar biasa. Selice, sepu ikong. Jadi awal dari seluruh semesta raya itu tidak ada lahir dan mati. Tidak, karena nggak ada kan. Memang awalnya kita seluruh adalah makhluk suci atau cahaya suci yang ada di nirwana, adalah kesadaran sejati yang ada di nirwana. Pada waktu itu tidak ada sadar ataupun sesat. Juga tidak ada lebih ataupun kurang, mana roh suci kita kan tidak ada lebih kurang.
Sejak dahulu kosong sejati, juga tidak terikat kepada warna atau bentuk. Tidak juga terikat kepada rasa, pikiran, perbuatan, bawah sadar. 自由自在的仙，自由自在的佛. Para Buddha dan para suci yang sangat leluasa. Tiada 7 indera, tidak terikat 6 fungsi dan 6 pencerapan. Tiada ketidaktahuan, tiada pelepasan dari ketidaktahuan. Kita juga, roh suci kita tidak terikat kepada tua dan mati. Tidak ada keinginan juga untuk melepas tua dan mati. Orang nggak tua, nggak mati kok. Kita bebas leluasa. Mau berwujud apapun kita bisa. Mau melanglang buana kemanapun sedetik aja. Mau makan apapun pikiran langsung ada. Mau menikmati kesenangan yang seperti apapun terwujud begitu saja. Karenanya itu tiada penderitaan, hanya menyatu dengan tahu. Tiada yang dipahami ataupun didapatkan. Gak perlu pemahaman, gak perlu mendapatkan sesuatu. Tiada juga sesuatu yang dicapai. Karena apa? Memang sudah begitu adanya. Hati bodi itu sempurna. Mengikuti yang tentram sejati. Kalau kita bisa di dunia ini, walaupun kita di dunia ini kita berubah lingkungan, berubah situasi, tetapi roh suci kita tetap sempurna. Maka kalau badan ini tidak sempurna, dunia ini, kita jangan ikutin badan ini, tetapi kita tetap mengikuti dan mengupayakan munculnya ketentraman sejati di dalam diri kita. Kalau bisa demikian, kita terbiasa demikian, maka hati tiada kerisauan. Kalau jangka panjang melatih tiada kerisauan, juga nggak ada sebab kerisauan karena karmanya sudah hilang semua. Sebab dari karma yang ada di bawah sadar itu sudah kita delete semua. Setiap kali ada masalah datang, masalah itu sudah tidak ada mengganggu kita. Kita sudah tong, sudah lancar. Kita sudah wan si tong, 1000 macam masalah datang, 1000 macam masalah lewat. 1000 macam hati datang, 1000 macam hati akan lewat juga. Masalah datang kita hadapin, masalah selesai kita kembali kepada ketentraman sejati. Maka tidak akan ada kerisauan. Karena tidak ada sebab kerisauan, maka tidak akan ada ketakutan atau kekhawatiran. Barulah kita bisa benar-benar sadar pada hati hayal kita. Misalnya pada saat sekarang ini kita marah sekali. Lalu timbul hati sedih kita, kecewa kita depres. Kita akan masuk ke depresi. Pada saat hati kita demikian, kita sangat tidak nyaman. Sen kita akan terganggu, cing kita akan terganggu, chi kita akan terganggu. Tubuh kita juga nggak akan ada pada stamina yang baik. Akan sakit sana, sakit sini, akan tidak enak. Sepertinya kita hidup itu seperti sangat dipaksakan. Coba kita kembali fokus kepada pintu suci kita latih lagi 3 kesadaran kita kembali lagi kepada Qing Qi Shen yang rapi lagi, yang sempurna lagi, dan kita mulai melatih seperti yang pernah diajarkan dengan mengatakan Wan Yen Fang Xia Yin Fusen. Lepas sampai kita tidak ada lagi kekacauan di dalam. Tidak ada lagi kita tidak ada lagi kekhawatiran di dalam. Lalu kita bandingkan hati yang sejati, tentram sejati dengan hati hayal yang tadi penuh dengan kekacauan, perbedaannya apa? Apabila kita bisa membandingkan seperti itu, maka kita dikatakan sudah mendekati pencapaian sempurna atau Anuttara Samyak Sang Budi yang dimaksud oleh Buddha. Jadi kita mendekati pencapaian dari roh suci kita karena kita sudah bisa menyadari mana hati yang sejati, mana hati yang palsu. Tetapi kalau pada saat kita belum bisa menyadarinya, kita masih mengandalkan hati khayal kita, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hati bodi kita, hati Buddha kita. Jadi para Buddha dari 3 masa semua mencapai dengan cara seperti ini. Tidak ada bedanya dengan kita. Para Buddha juga manusia biasa, bisa mencapai juga adalah dari cara yang sama. Maka Buddha mengatakan bahwa cara ini tidak ada tandingannya. Memang tidak ada tandingannya. Kalau kita paham, kita adalah Buddha. Kalau kita nggak praktekkan, kalau kita nggak paham, maka kita adalah manusia awam.